Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zulfa dengan NIM 225520111018. Di sini saya pertama-tama ingin menjelaskan yaitu latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup UU ITE. Yang pertama yaitu ada latar belakang dan tujuan UU ITE. Latar belakang dari UU ITE yaitu disahkan pada 2008 untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan utamanya memberikan kepastian hukum dan dalam transaksi elektronik, lalu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, menjaga keamanan di dunia maya dari kejahatan seperti penipuan, hacking, dan penyebaran hoax. Selanjutnya ada ruang lingkup dan cakupan UU ITE. Ruang lingkup dan cakupan UU ITE yaitu ada informasi elektronik berupa data, pesan, atau dokumen yang diproses secara elektronik. Selanjutnya ada transaksi elektronik, transaksi melalui media elektronik baik komersial maupun non-komersial. Selanjutnya ada tindak pidana di dunia maya, yaitu pencurian data, penyebaran hoax, dan pelanggaran privasi, hak dan data kewajiban pengguna. Pengguna mengatur hak serta kewajiban individu dan lembaga dalam penggunaan sistem elektronik. Halo, saya Resha Livakansa dengan NIM sebagai berikut. Nah, di negara lain juga ada regulasi yang mirip dengan UU ITE. Contohnya, Amerika Serikat punya Computer Fraud and Abuse Act, lalu Uni Eropa punya General Data Protection Regulation, lalu Singapura punya Computer Misuse Act. Meski ada perbedaan konteks, dalam masing-masing negara, prinsip dasar dari regulasi ini adalah melindungi keamanan dan privasi pengguna internet, serta menanggulangi kejahatan cyber. Lalu ada beberapa contoh kasus dalam kejahatan cyber, diantaranya yang pertama ada pada tahun 2018 pencemaran nama baik dalam sosial media. Seorang wanita di Surabaya dijerat pasal 27 UU ITE karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dengan mengunggah keluhan terkait layanan buruk di sosial media. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena dinilai membatasi kebebasan berekspresi. Di sisi lain, UU ITE juga diterapkan dalam kasus kejahatan cyber yang lebih serius, seperti peretasan situs pemerintah atau penyebaran konten pornografi di online. Kasus Baik Nuril pada tahun 2018 yang awalnya dihukum karena dianggap menyebarkan percakapan asusila juga menyoroti penggunaan UU ITE yang dinilai tidak adil. Akhirnya, ia menerima amnesti dari Presiden setelah adanya tekanan publik. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana UU ITE dapat memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif, terhadap regulasi aktivitas di dunia maya, serta pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap penerapannya. Nama saya Setara Merdekawati dengan NIM sebagai berikut. Oke, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang masuk pada materi pasal-pasal kunci UU ITE. Pasal-pasal kunci yang berkaitan dengan dunia maya ada pasal 27 sampai pasal 30. Pada pasal 27 mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran konten yang melanggar kesusilaan di internet. Pasal ini sering digunakan dalam kasus-kasus penghinaan di internet. Lanjut pada pasal 28 mengatur tentang penyebaran berita bohong atau hoax dan penyebaran konten sara yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada pasal 29 melarang tentang pengancaman di media elektronik. Pada pasal 30 mengatur tentang larangan pengaksesan data secara ilegal atau hacking, serta peretasan data. Implementasi UU ITE dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Kejaksaan. Mekanisme penegakannya meliputi pemantauan aktivitas online, penyidikan dan penuntutan, dan sanksi. Namun ada juga nih beberapa tantangan dalam penerapan UU ITE, yaitu kebebasan berekspresi, kecepatan teknologi, kurangnya literasi digital, dan anonimitas.